Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Karma, selamat datang di Karma Baik. Karma baik adalah suatu perbuatan yang berbuah positif dan berujung pada kebahagiaan. Apakah karma yang datang kepada Anda adalah karma yang baik atau sebaliknya? Dan pemirsa, seperti biasa bersama saya telah hadir 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Di bulan suci Ramadan ini kami akan mencoba untuk menguak dan juga memberikan solusi bagi permasalahan para partisipan, seperti masalah dalam rumah tangga, anak durhaka, perselingkuhan, dan juga penyakit hati. Semua akan kita kuak hanya di Karma Baik. Bintang tamu kami malam hari ini seorang artis cantik serial India. Memiliki pengalaman yang kurang mengenakan saat di dalam pesawat. Dirinya kini lebih berhati-hati lagi terhadap orang lain. Namun tentu saja dengan waspada yang lebih tinggi. Dirinya tetap berbuat baik kepada siapapun. Lahir tanggal 27 November, pemirsa, Tina Datta. Tina Datta, angka kelahiran tanggal 27 bulan 11. Percaya akan adanya karma baik dan karma buruk. Menurutnya, manusia tidak ada yang sempurna. Namun baginya, mencoba untuk selalu berbuat baik dan membantu orang lain adalah bentuk kesempurnaan dalam hidupnya. Saya senang sekali di kesibukannya Tina di Indonesia. Beliau masih berkesempatan hadir untuk datang di Karma Baik. Hello Tina, welcome to Karma Baik. Thank you so much. Well, you look so beautiful. Thank you so much. And I believe that people in India, everyone believes about karma. How do you define karma? It's whatever you're doing in your life, whether it's a good karma or the bad karma, it actually becomes your karma. So I personally believe that it's very important to have good karmas in life, because that is what you get in return. Because whatever you do, whatever you seek in your life, you get that in return. Exactly, I believe in you. Jadi apapun yang dilakukan sama kita akan berimbas pada kita juga. Kita berbuat baik, impact-nya juga baik. Kita berbuat jahat, impact-nya juga jahat ya. But my question is, have you ever done a bad karma in your life? Bad karma? I don't think so. You don't think so? How are you so sure about it? Actually, this is also a valid question. I think all I can recollect is I've done good things in my life, and I try and do good things. I try and help people. I try and do good to others. So yeah, that's what I try and do. I try and be good and nice. At least we try. Yes. Sebenarnya kita mencoba untuk membantu orang, berbuat baik. So I think that's what is very important. You can just try. You can never vouch and say that, okay, I'm a very good person. Nobody can say that. Everybody comes up with some flaws, something or the other. All you can do is you can try and be nice to people, try and help them. Ya, intinya sih sebenarnya kita itu memang nggak bisa menjadi orang yang sempurna, tapi setidaknya kita bisa mencoba untuk berbuat baik sama orang. But speaking of what I said before, when I was introducing you, there was some accident or incident in the airplane. What happened? That actually happened a year back. So I was flying. It was an internal flight. So it was a domestic airways. It was Jet Airways, which I really don't appreciate. You know, it was an old man who was sitting right behind me, and in that flight seat. So he just tried to put his hand inside my seat and, you know, tried to misbehave with me, and so at that point I could have just reacted and slapped him back. I could have abused him. I could have done a lot of things, but he was a pretty old man, so I chose to just keep shut. I put a complaint. I told the air hostess, but unfortunately nothing happened. Nothing, all was in vain. So yeah, that's what I think. He did his own karma and I did my own karma. Iya, iya. Karena emang kalau misalkan tadi yang kejadian di pesawat, kalau bisa saya ringkasin sedikit, ada
orang yang sudah bisa kita bilang paruh baya ya. Di sini sedikit bikin nggak nyaman nih Tina di dalam pesawat. Tapi Tinanya sendiri dia tidak melakukan hal yang serupa apa yang dilakukan sama laki-laki tersebut. Intinya ketika kita melakukan hal yang baik ya kita berharap orang juga berharap melakukan yang baik. Tapi kalau ketika orang melakukan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Because revenge, ngomongin soal balas dendam, revenge gives bad karma in our life. Exactly, very true, very Yeah? true. And in anger, it just does damage to you Yeah, and your inner self, you know. So it's better to avoid such things. It's Yeah. better to avoid negative people. It's better to avoid bad karmas. If you see that, you know, you're getting negative vibes in your life, just stay away from that people. That's all you can do. So attract more of positivity in your life. Don't that's feed it. yourself, your mind with negativity. Exactly, Ya. exactly. Jangan Just kasih feed it makan with pikiran positivity kita and dengan attract hal positivity. negatif. Yes. Yeah. And now, Tina, I'm going to introduce my friend to you. He is an Sure. indigo. Okay. Have you ever heard about indigo people? No. Really? No, Someone who can yeah. see future impacts? Oh yeah, right. Yeah, you did. Oke, Yeah. langsung saja saya panggilkan teman saya yang bisa melihat masa lalu dan juga masa depan dan kebaikan dalam karma. Pemirsa, ini dia, Roy Kiyoshi. Halo Roy. Hello, Hi. Robbie. Hi, Tina. How are you? All good. How are you? I'm good. Oh, your hair Apa is kabar? gorgeous. Baik. Baik sekali. Baik. Yeah. Roy, Ya. ini sebagai anak indigo atau seorang indigo. Yeah. First time you met her, pertama kali Roy bertemu Wow. dengan Tina, what do you see in her? Well, actually, the first time I met you and in another program, Yes, did you- Facebookers. Yeah, Facebooker. Do you still remember that? Yes. I told her, about the first impression. I feel like, oh my God, this beautiful lady Thank you. have a very positive energy. Thank you. Makasih. Yeah, seriously. Sama-sama. Jadi positif energi. Positive energy, yeah. Kalau dibandingkan dengan teman-teman India yang ada di Facebookers, emang Roy melihatnya hal yang positif dari Tina tuh lebih besar dari yang lain? Sampai Roy kayaknya amazed banget Yeah, of course, terkesima yeah. gitu. I don't really know about your friends actually. I just met you in person and I feel like you're really different with the other person Thank you. in a positive way. Thank you so much. Yeah. Thank you. Tapi kalau Roy melihatnya, akan ada orang nggak sih yang berniat untuk ngejahatin Tina lagi di masa depan? There's someone's gonna be attack you or giving you bad energy or something? I don't think so. Well, there's one question in my head, Do you have any boyfriend right now? No. Why? I am looking for one. Why don't you find a guy for me? Well, he is Oh, single and available. Oh. Why not? Let's Emang find out. kenapa, Roy? Yeah, because I feel like when I saw Tina in person, she's really good. She's really positive. But why she doesn't have any boyfriend? Hold on, tahan. Nanti kita jawab di segmen terakhir ya. Kita akan mengetahui jawabannya. Kenapa Tina lebih memilih untuk single? Why she prefers to be single? Nanti kita akan lihat. Sekarang kita menuju kepada partisipan kita dulu. Bapak Ibu bersiap. Dan Roy Kiyoshi langsung berikan kisi-kisinya. Yang pertama. Seorang partisipan mengalami kekerasan dalam rumah tangganya dan gangguan gaib. Sehingga di dalam rumahnya pun tidak ada ketenangan hidup. Tanggal berapa? Saya memilih angka kelahiran nomor 19. Wati, angka kelahiran tanggal 19. Dihantui perasaan takut akan sesuatu yang bersifat mistis karena kebiasaan yang ditanamkan keluarganya. Perilaku apa yang harus dilakukan Wati agar perasaan takutnya hilang? Pemirsa, ada Mbak Wati, lahir tanggal 19 Agustus, berdiri di hadapan kami. Halo Mbak Wati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ramadannya penuh dengan makna nggak? Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Oke, saya ke Roy dulu, silakan Roy. Ada apa Bahwa- senyum-senyum ini Roy? Menggambarkan apa ini? Tidak, saya senyum-senyum karena saya merasa Mbak Wati, kamu di balik tubuh mungilnya itu menyimpan misteri ya, dan gaib yang sangat luar biasa ya. Saya tidak tahu dari kecil. Dari kecil. Jadi saya tertawa bukan menertawakan kamu, tapi saya lucu dan terkesima bahwa wow, kamu sedari kecil sudah seperti ini gitu ya. Penuh Lalu dengan semua ujian. semua Ujian, cobaan. ujian, dan kecil. cobaan dan makhluk gaib. Ya, Saya dari kecil. saya menggambarkan di sini juga setan gentayangan dan rumah yang dihantui. Dari kecil juga. Dari kecil juga. Itu yang saya lihat, Robi. Udah. Dimanapun saya tinggal, pasti ada. Dimanapun kamu tinggal, itu pasti ada. So, berarti permasalahannya bukan rumah ya Roy, tapi Mbak Watinya ya? Ya, Mbak Watinya sendiri juga merasakan hal yang aneh. Saya suka ini. Mbak Wati boleh ceritakan dari awal. Saya tinggal dari keluarga, dari kecil saya tidak tahu. Tapi waktu saya kecil, saya tahu orang tua saya pernah melakukan yang setiap hari Jumat gitu kan, malam Jumat Kliwon itu disuruh pakai sajen gitu. Isinya yang saya ingat waktu kecil SD gitu, kopi, bunga, air 4 gelas itu, air bunga, air kopi, air teh, air putih. Nah, saya sering ngelakuin itu, tapi disuruh gitu kan sama orang tua saya, bapak saya gitu. Tapi maksudnya nggak tahu waktu itu, nggak tahu kata saya buat apa sih ini Pak gitu. Oh buat arwah atau leluhur Buat kita gitu katanya gitu kan. Buat leluhur iya gitu, leluhur katanya gitu. Ya saya kan nggak ngerti ya saya kerjain aja. Terus waktu itu ujian yang terberat saya masih kecil, saya ditinggal ibu. Ibu saya meninggal di rumah sakit, tapi sampai sekarang meninggal ibu saya itu bagi saya pribadi itu perlu tanda tanya. Karena dia sakit, terus hari itu saya di rumah sakit masih bisa ngobrol sama saya. Terus 2 hari kemudian tidak bisa langsung meninggal dengan tanpa mulut kebuka. Saya tetangga, maksudnya pasien yang sebelah ibu saya itu sebelum ibu saya meninggal itu kayak koma, kayak orang gitu. Ternyata ibu kok itu pasien bisa pulang, ibu saya yang meninggal. Tapi kan itu memang Allah ya kuasa. Cuma Betul. namanya hati saya nggak tahu ya, masih gitu aja. Tapi saya ikhlas lah. Semoga ibu saya yang terbaik di sana ya. Kan? Usia berapa tuh Mbak Wati? Saya masih 10-11 lah, sekitar Berduka baru ya. naik kelas Turut 1 berduka SMP. cita. Terus saya tinggal sama bapak saya, terus sama nenek, sama adik dan abang saya. Semuanya langsung berubah total. Yang tadinya saya penuh kasih sayang ibu, kasih sayang bapak, kasih sayang semuanya berubah total. Karena secara bapak saya, maaf ya Pak, bapak saya juga udah meninggal juga. Bukan maksudnya bukan ngukit itu, enggak. Ini buat solusi saya nanti saya cerita akhirnya apa gitu ya kan. Gitu namanya orang laki ya kan, enggak begitu fokus untuk jaga anak-anak ya kan. Nafkah. Terus saya tinggal sama nenek sama bapak sering pergi-pergi. Suatu ketika saya habis mandi, di kamar saya ada lemari kaca penuh. Saya lihat ular putih. Ular putih itu ngaca. White snake, ular putih. Iya, snake white itu ngaca kayak nari gitu. Kan dia lemari ada kaca langsung penuh, kaca penuh. Nari tuh ular putihnya kan. Saya teriak ketakutan, mau panggil. Pas dicari udah nggak ada lagi ular putihnya. Sampai sekarang saya juga nggak tahu. Hari-hari saya dilalui dengan kesedihan. Sewaktu masih ada ibu saya kan pegawai negeri, seorang guru. Terus dengan kasih sayangnya, waktu itu adalah limpahan materi juga. Pas ibu saya meninggal, bapak saya nggak fokus jaga anak, langsung kita nggak punya apa-apa. Saya sekolah sambil kerja, sambil jualan, sambil jaga adik.
semuanya. Tapi saya laluin dengan bersyukur aja. Ya Allah, ini ujianmu selalu. Selalu saya bilang itu ujian. Ujian terus. Kadang sedih. Orang punya tas baru. Tas saya luntur. Kalau waktu ibu saya masih ada, saya punya semuanya. Ibu saya ada. Jangankan punya baju baru. Kalau bayaran sekolah aja saya susah. Padahal ibu saya meninggalkan pensiun. Saya tidak tahu bapak saya gimana caranya. Terus dengan berjalannya waktu, saya tamat SMA, saya kerja di rumah bersalin sebagai kayak seorang perawat. Seorang perawat, teman-teman kuliah, teman-teman bisa ke jenjang yang lebih tinggi, saya kerja. Kerja sambil buat adik-adik, buat kakak saya. Terus saya pengen waktu itu TKW gitu kan. Saya pengen ke TKW, udah urus semua, tapi nenek saya nggak boleh. Katanya kalau kamu pergi, nenek meninggal. Jadi saya nggak jadi, karena saya sayang sama nenek saya. Saya sayang sama adik saya. Akhirnya saya kerja sambil kuliah. Sambil kuliah. Tapi kuliah saya semester akhir, skripsi saya gagal karena bapak saya menikah dengan, ya Allah, Kak Roy udah tahu, nggak usah diceritain. Nanti pokoknya hari itu saya depresi, marah, saya nggak tahu kayak mana. Rasanya sih, ya Allah, bapak yang saya sayangi, bapak yang sangat saya cintain, nikah dengan gitu. Saya bilang, banyak perempuan yang lain, kenapa mesti tetangga? Tapi nggak apa-apa. Akhirnya saya pergi. Saya nggak sanggup karena orang-orang ngomong semua, ngatain bapak kamu kayak nggak ada perempuan lain, kayak gitu. Dibilang kamu pasti diguna-guna tuh, pasti diguna-guna. Nggak tahu saya pergi ke tempat kakak saya di Bali. Saya setahun kerja di sana di Bali. Terus selama setahun nenek saya sakit. Nenek saya dibawa ke Jambi sama wawa saya, paman saya. Katanya jatuh dari kamar mandi. Saya nggak tega, saya pergi pulang jemput dia sendirian. Kata orang, kenapa kamu sanggup? Emang kamu sanggup? Sanggup. Saya jemput nenek saya, terus bawa lagi ke kampung. Saya urusin nenek saya. Terus akhirnya selama di kampung, saya kan nggak kerja lagi karena saya berontakan sama bapak saya, nggak kerja lagi di perawat itu. Ke Bali terus pulang, nggak kerja lagi, cuma jualan-jualan aja. Terus saya pergi ke Palembang. Ke Palembang, ternyata di kereta api ketemu orang laki-laki, terus ngobrol. Jadi kayak orang langsung suka, langsung seneng, langsung tuh makanya menikahkan. Tapi ternyata saya pengen nikah, sebenarnya pengen bahagia, pengen menghilangkan, pengen rasa kasih sayang bapak atau keluarga. Tapi ya Allah, dipukul, ditendang. Saya hamil 2 bulan ditendang. Terus perempuan diselingkuhin sama adik angkat saya sendiri yang sudah saya anggap sebagai adik yang pernah saya urus di rumah. Tega dia gitu. Saya pergi ke Batam. Selama ada setahun apa berapa bulan. Ternyata orang-orang kampung bilang,
suami kamu ini sama itu adik angkat kamu gitu. Akhirnya saya pulang lagi. Dia minta maaf, sujud-sujud. Saya pengen dapat ridhonya Allah, saya pengen dapat surganya Allah, saya maafin. Terus saya punya anak lebih parah lagi, bukannya di saya. Saya nggak pernah dapatkan sayang, boro-boro sayang. Ya Allah. Terus akhirnya pisah, lama. 7 tahun saya sendiri. Boleh saya tanya satu hal Iya, yang mengganggu di pikiran saya? Mbak Wati datang kemari ke Karma Baik, apa yang bisa Roy bantuin? Tapi entah kenapa saya mencium ada hawa magis ya di tubuh kamu. Kamu Iya. punya ketakutan sendiri ya, Itu bukan Kak Roy, magis. saya selalu ragu-ragu dan ketakutan. Setiap melakukan hal apapun, saya pasti ragu-ragu. Padahal ini akhirnya, oh iya kenapa nggak saya lakukannya? Tadi kan padahal benar. Tapi selalu ragu-ragu. Saya selalu di ular Kak Roy. Ular? Ular. Saya pernah di ular itu datang, ular kepala besar, tapi bermahkota, cewek, badannya ular besar banget. Di laut besar, terus dia perempuan cantik, ada ini, mahkota, merah, delima, merah, itu datang ke saya. Datang ke kamu? Iya, pokoknya saya kebanyakan di hidup saya itu ular. Ular dan ular. Iya. Kamu dihantui atau ada Iya. perasaan takut seperti itu? Selalu kayak takut. Dibilang takut, saya tidak takut. Saya tidak takut sebenarnya Kak Roy. Kamu Tapi tidak takut? saya sebenarnya tidak takut, cuma kayak Ada ragu-ragu. sesuatu. Nih, misalnya saya mau ngerjain. Nih, tuh. Hah? Kamu merasakan kehadiran teman-teman ular saya? Sama. Banyak Kak Roy. Banyak. Punya saya yang paling besar. Kamu tahu Siti Jasmia teman saya, kalau beberapa pemirsa di rumah mungkin juga ingat bahwa saya punya teman yang mungkin tidak terlihat nyata, tetapi Siti Jasmia itu. Apa salah saya Kak Roy dari kecil? Kamu harus berbuat baik terhadap semua orang, semua hewan melata, dan semua binatang reptil. Bebaskan. Fine. I know, she's beautiful. She's really gorgeous. I She's love it. gorgeous. She's so. Awas. Bangun. Hei. 是上海还上海还要还，哎，他很近哎，还要还，警察还要还讲，还近，我哎你讲还有，还讲还要还就还， Gua nih.哎，上来了nói你好哎。Udah dong. Hei. Udah yuk. Semua yang ada di itu ada cuma di pikirannya doang loh, Kak Tina. Iya emang. Ini cuma di pikirannya dong. Dia sebenarnya ada di pikiran dia sendiri, bukan ada makhluk halus. Dia pengen jadi siapanya kan dia. Dia mikirin. Dia pengen jadi ular ya kan? Pap. Gua nih. Abi Reksa. Abi, angka kelahiran tanggal 1, mengakui adanya perjanjian orang tua dengan jin, membuatnya merasa dihantui makhluk astral. Perbuatan apa yang sebaiknya dilakukan Abi untuk menetralisir mantra yang tertanam dalam dirinya? Ya, dan pemirsa, sebelum Roy berhadapan dengan partisipan kami, yang kedua kami harus sampaikan terlebih dahulu bahwa Tina Data, bintang tamu kami malam hari ini, harus kami istirahatkan sejenak di partisipan kedua dan juga nanti yang ketiga, karena tampaknya Tina mengalami
kondisi yang belum bisa menerima seperti apa yang dia hadapi karena ini adalah pengalaman pertama dia, Roy, ya. Betul. Oke, langsung saja kalau begitu kita menuju ke partisipan kita, Roy, silakan. Pemirsa, ada Mas Abi yang lahir tanggal 1 Juli tahun 90 berdiri di hadapan kami. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Bagus bajunya. Iya, bajunya bagus loh. Terima Semoga kasih. pribadinya juga bagus ya. Oh, Oke, insya tapi Allah. saya mau nanya sama Roy, soalnya gambarannya Roy di sini memang bagus, tapi penggambaran hal yang tidak bagus saya. Roy silakan. Iya, saya menggambarkan ini yang saya lihat di depan saya. Jadi saya ngeliat kamu, saya ngeliat ini. Saya lihat gambar ini, saya lihat kamu. Jadi kayak ini adalah proyeksi kamu sendiri tampaknya yang Roy bisa lihat di sini, di sini. Jadinya ini adalah kamu sebenarnya. Kamu sebenarnya menemukan benda-benda keramat ya, atau kamu mempelajari ilmu-ilmu sesuatu yang gaib. Dulu pernah, jadi pada malam itu saya sama temen, itu saya nggak tahu mau kemana malam Jumat ke makam keramat Jeruk Purut. Nah itu pada malam itu ke sana rame-rame sama teman-teman. Saya nggak tahu kalau teman-teman ada tujuan mau ngambil apa, mau nyari barang-barang sesuatu yang seperti itu. Nah, tapi pas nyampe di sana, ketika pulang nggak ada yang dapat saya yang dapat benda itu. Saya menemukan dompet yang isinya sama isi dompet saya. Wow. Iya, jadi ada uang 100 lama di dompet saya, ada juga ada uang gopean lama di dompet saya juga ada, 1000-an lama di dompet saya juga ada. Jadi kalau digabungin itu menjadi ganjil angkanya. Saya juga sempat heran, aneh. Terus di situ juga ada wapak-wapak dan yang paling inti tuh semar mesemnya. Itu di Jeruk Purut temunya semua, Mas? Iya, makam Jeruk Purut. Lanjut. Nah, habis itu saya pakailah itu yang ada di si dompet kan. Habis itu saya emang usaha orang tua saya waktu itu jatuh, saya sampai ngamen. Nah, saya bawa-bawa itu benda yang namanya semar mesem itu. Nah, ada perempuan, setiap perempuan lihat saya tuh emang senyum-senyum, selalu minta nomor telepon saya terus. Oh, cewek-cewek nih. Cewek-cewek. Entah karena benda itu apa entah karena saya nggak ngerti. Nah, ada perempuan yang selama ini udah, maksudnya yang dulu pernah bikin kehidupan saya berantakan lah. Nah, saya kenalan sama dia di lesehan ketika saya ngamen sama dia. Saya ngamen, terus dia ngasih uang, terus dia senyum, terus dia minta nomor saya. Akhirnya pada malam itu dia nyuruh main ke kontrakannya. Saya waktu itu pulang dari pesantren, saya masih lugu. Jadi saya nggak ngerti itu dia mengajak main. Saya berdua sama teman saya. Tapi teman saya pulang, nah saya diajak main ke kontrakannya itu perempuan. Ternyata dia janda, anak satu. Nah ketika anaknya, pertama saya ngobrol-ngobrol biasa. Ketika anaknya tidur, dia deketin saya. Nah itu saya tolak. Dia mau nyium saya tolak. Nah pulanglah saya tuh. Malam kedua saya nggak tahu kenapa saya disuruh datang lagi. Padahal saya nggak ada rasa gimana. Modus Nah, gitu ya. akhirnya datang lagi saya tuh. Main tempat dia disuruh datang. Malam kedua, begitu lagi anaknya tidur, dia deketin saya. Akhirnya saya pulang lagi tuh kan. Nah, malam ketiga itu saya dipaksa sampai terjadilah itu. Nah, sampai saya nggak boleh pulang ke rumah. Orang tua saya sampai mikirin saya terus. Nah, saya tahu kehidupan dia selama ini dia simpanan orang Afrika gitu. Main sama orang. Sampai akhirnya saya dijebak, dia bilang dia hamil. Gitu. Ini ada suami orang ini enggak? Apa? Perempuan ini nggak ada suaminya. Dia suaminya meninggal, yang sebelumnya cerai, keduanya meninggal. Akhirnya saya dijebak, dia bilang dia hamil. Saya sampai bilang, saya ngajakin tes DNA, dia nggak mau. Akhirnya dia nuntut orang tua saya untuk nikahnya. Akhirnya, karena saya kasihan sama anak itu kan,
Dia posisinya udah agak gede beberapa bulan. Akhirnya saya nikah siri karena orang tua saya kan nggak setuju. Orang saya sampai nangis-nangis, sampai ribut sama dia orangnya keras banget. Nah, akhirnya nikahlah siri. Jadi pas anehnya dia yang nuntut nikah, tapi pas nyampe di penghulunya, dia mau ngagalin, nggak ngerti. Terus nyebut nama ininya juga, bapaknya kayak main-main, apa gimana saya waktu itu juga. Dia juga kayak main-main, ya udah kayak gitu aja. Ya, tapi ada wali, Jadi saya ada cuma saksi niat kan tanggung ya? jawab untuk anak itu doang yang ada di situ. Wali saksi ada kan ya? Wali adik saya. Jadi, Iya, saksi ada. ya maksudnya saksinya adik saya, kalau walinya dia nggak ada, walinya nggak ada, wali hakim. Gitu. Oke. Saya nikah siri sama dia. Sampai jam kabul. Di dalam itu setiap harinya saya ribut terus. Betinar, rumahku ada nerakaku. Jadi setiap malam ada aja diributin. Panas ya. Emang yang namanya awalnya kalau nafsu kayak gitu, pada akhirnya kan jadi ribut nggak jelas. Kan awalnya saya dipaksa sama dia. Perjanjian Saya pernah sama dia. mergokin itu, jadi kamarnya emang remeng-remeng gitu kayak. Jadi dulunya emang bapak saya tuh ditawarin nyara jin mungkin. Kalau jadi ditawarnya dengan telur gitu. Kalau telurnya nggak pecah berarti jinnya mau ngikut. Tapi ini ada satu ruangan khusus ya berarti ya? Ada satu, iya ada ruang khusus. Ruangan khusus. Ini kan kalau saya gambar acak-acakan warnanya merah gitu. Emang ruangan khususnya wallpapernya merah? Iya, iya merah benar. Betul ya? Betul. Sekarang masih ngamen. Enggak, Ngamen di jalan. iya pernah. Main gitar gitu. Ya Main pantas gitar. ya kayak ini. Nah, kalau Roy sendiri melihat efeknya masih ada nggak ya? Soalnya kan dia sempat mainnya ke Terima jeruk kasih. purut tuh Roy. Masih Itu dong. kali maksudnya tadi ya, Iya. yang pengen dibersihkan ya? Gimana? Masih ada efeknya. Masih ada tentu efeknya. Kalau nggak mungkin dia kotor begini warnanya merah. Lukisan saya tuh menginterpretasikan apa yang saya lihat loh di kepala saya sebenarnya. Walaupun simple coretannya, tapi rumit sekali. Seperti yang ada di dalam kepala saya. Apa namanya, kamu sudah siap untuk saya bantuin netralisir mantra? Ya, siap. Gini, kita kan nggak menekan kamu, jadi kamu harus fokus, jangan sampai ngaum-ngaum ya. Iya, kalau Gading. nggak sampai ngaum-ngaum bete ya, capek ya. Dianya Dianya sendiri, capek kasihan. gitu loh. Ya, Iya. Fokus ya. Ngaum-ngaum, fokus ya. fokus masnya ya. Ini kan kita nggak nekan kamu. Kamu tadi katanya kalau kambuh kalau ditekan orang ya. Iya. Ini kita kan mau nolong kamu, jadi jangan ngaum-ngaum ya. Aduh. Lain kali nggak usah main-main ginian ya. Bapaknya itu Roy. Bapaknya. Dan kamu juga sih sebenarnya ada sesuatu. Oh, wow. It's red. Oh, jadi merah gitu. Lagi Roy. Kenapa jadi merah gitu? I'm becoming red. Wow, Wow. that's kayak darah. Ini apa ya? Gaibnya sangat sungguh luar biasa sekali. Aneh apa? Ini menggambarkan ruangan itu kali ya? Ini menggambarkan ruangan itu ya. Ruangannya merah ya. Jadi maksudnya bapak itu gitu. Enggak. Iya dulu. Jadi Bukan pengabdi setan bapak saya. Tokoh ulama di situ. jadi gini loh. Nih, Bisa anehnya ya. dikatakan ustadz lah. Saya menggambarkan sesuatu yang seperti ini gitu ya. Bener-bener di luar akal logika manusia gitu. Cuman Saya yang- menggambarkan warna merah dan saya menggambar. Tetapi ini menjadi warna merah. Bisa kayak gini ya. Ini jadi merah Roy. Jadi merah ya. Satu keajaiban banget sekali. So black. Padahal black pepper nggak akan bisa jadi merah. Dan saya pengen ini dibuang ke sungai Sama masnya. sama masnya. Sungai di dekat sini di mana? Kayak air yang mengalir gitu ya. Air yang mengalir. Oh, air mengalir nggak apa-apa. Iya. Ini dibungkus rapat-rapat jangan sampai air ini tumpah.
Dulu saya juga pernah suka ngobatin orang pakai telur. Jadi nyakit orang saya transfer telur, jadi telurnya ntar dibuang ke air yang mengalir. Ya itu aja sih. Terus ternyata masalah hubungan, terkadang kita tuh lupa dalam pernikahan tuh kita perlu juga ada talaub ya, yang perlu bercanda, bersenda gurau. Kita mikirnya tentang bagaimana ngidupin anak, bagaimana bertahan hidup itu aja ya, bagaimana punya hubungan suami istri yang baik lah. Tapi kita lupa ternyata bersanda gurau itu juga dianjurkan dalam agama kita, disebut dengan talaub. Nah mungkin selama ini kita ada yang lupa ya Roy. Iya. Hubungan pernikahan tuh dibuatnya kayak serius banget. Serius terus. Padahal seharusnya memang Allah pun mengajarkan harus bercanda, bersenda gurau gitu dalam keluarga. Iya, tapi kan emang berawalnya dari nggak bagus. Jadi emang kan dari awalnya memang nggak. Awalnya udah nggak bagus, udah kan karena nafsu, bukan karena cinta. Jadi deh, intinya Mas sudah melakukan yang terbaik kemarin di pernikahan yang pertama. Semoga kalau ada pernikahan lagi yang baru bisa menjadi lebih baik sebagai pemimpin, ya. Terus yang masalah orang tua beginian jangan diikutin ya. Jangan diikutin yang begini-begini ya. Ini kamu ada amanah dari Roy. Enggak, kalau itu saya nggak pernah ngikutin. Itu cuman saya pernah menemukan itu aja. Lihat deh ininya tuh. Bijinya kayak terbang-terbang Tapi gitu. rapnya itu enggak yang untuk bungkus. Boleh masukin ya? Langsung wrapping sekarang ya. Kalau saya pernah pelajarin ilmu kebatinan aja. Mau pelajari ilmu kebatinan. Iya. Secara masih dalam syariah berarti. Syariah, itu zikir. Zikir. Ya ilmu hikmah itu kan ada dua ya Bang ya. Itu kan disebut ilmu hikmah. Ada memang kita dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, ada yang melalui ilmu sihir. Ya selama itu bermanfaat ya nggak apa-apa ilmu hikmah. Ya sebenarnya kalau ini udah termasuk ilmu sihir ya. Kalau bapaknya sih maaf ya Mas ya, bapakmu menyalahgunakan ajaran Allah sih sebenarnya, ajaran Rasul juga itu diketahui nggak bisa. Oke, jadi ini amanahnya dari Roy dibuang ke air yang mengalir ya Mas ya. Bisa ya. Iya, sebentar. Bapak tahu nggak kamu bawa kertas ini? Enggak. Waduh, nanti Nggak apa-apa diomelin deh. dong. Fokus ke kesembuhan beliau aja. Ntar kita wrapping lagi. Sebenarnya gini, mungkin ketika kita lagi sukses ya Bapak Ibu dan Mas, mungkin ini pesan buat bapakmu juga. Kita itu terkadang kalau lagi sukses jadi lupa bersedekah ya. Padahal sebenarnya sedekah itu manfaatnya itu bisa menghindari kita dari musibah, dari kehancuran. Gitu. Biar nggak tamak. Iya, betul sekali. Sayangnya udah lupa ya Roy. Sayangnya udah lupa sekali. Sebentar ya, saya akan wrapping ini. Itu dibuang sama gelas-gelasnya. Iya, betul sekali. Iya dong. Gelasnya jangan dipakai lagi kan udah Iya. tersentuh dengan hal-hal yang tidak baik ya. Ini Roy udah baik banget loh ngasih gelas loh ini. Iya. Wah, Roy itu. Bingkisan di hari raya. Wow. Nih ya, kau buang sama gelas-gelas yang nggak usah dipakai lagi gagas sayang. Lo suka gelasnya ntar saya kirimin selusin. Oke. Ya, Mas, terakhir dari aku kalau emang apapun ilmu yang pernah kamu dapatkan, kamu pelajari, kalau emang efeknya mengganggu dirimu, apalagi orang lain, saya rasa itu udah nggak ada manfaatnya ya. Banyaknya malah mudaratnya, maksudnya kayaknya nggak ada kepentingan juga buat kamu sampai kamu kayak nggak fokus, mau kesurupan kayak gitu. Berarti memang harus merukyah diri sendiri dulu atau merukyah dirukyain orang lain gitu ya. Saya rasa nggak ada manfaatnya ya, apapun yang udah pelajari kemarin. Tapi udah dibuang. Udah keluar kok, udah aman. Tenang ya, hidup baru, lanjutin banyak ngelakuin perbuatan baik. Oke. Ya, makasih banyak ya. Ya, makasih. Maaf lahir batin. Salam buat Salam. Bapak, semoga Oh, iya. cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita menuju ke partisipan yang lain. Roy langsung. Baiklah. Saya ingin memilih Rita Handayani. Rita, angka kelahiran tanggal 11. Korban perselingkuhan suami yang menghasilkan anak. Menurut pengakuannya, mertua bahkan orang tua kandungnya memihak pada suaminya. Adakah perbuatan Rita yang salah? Lalu perbuatan apa yang dapat membuat hidupnya lebih baik lagi?
Oke, pemirsa, ada Mbak Rita lahir tanggal 11 November tahun 93 berdiri di hadapan kami. Ya. Oke, silakan Roy. Mbak Rita, di sini saya melihat gambaran kekerasan dalam rumah tangga. Betul ya? Saya melihat kepalanya hancur dan kakinya putus seolah-olah ya seperti itu. Dan kemarahan dari suami kamu. Seperti itu yang saya rasakan di sini. Kemarahan yang sangat dahsyat dan kegamparan, terus udah gitu ditonjok juga di bagian perut dan pipi, pelipis. Itu yang saya rasakan. Apakah betul, Ibu Mbak siapa? Rita. Pokoknya pas habis lahiran dia ninggalin aku, terus nggak tahu orang tuanya dia ngomong apa sama dia dan cewek itu percaya atau tau lah, aku nggak tahu juga cewek itu ngomong apa ke mertua aku itu. Pokoknya habis lahiran, setelah habis ulang tahun anak, dia cerita, udah mulai agak-agak curiga, dia cerita katanya punya cewek lagi hamil. Terus aku bilang, ceweknya siapa? Ada kenalan di jalan. Pas aku tanya-tanya lebih lanjut, terus emang awalnya sih aku agak marah, pernah sempat nonjok, sempat menggigit dia, segala macem. Emosi, aku habis lahiran sesar, tapi kok dia bisa ngelakuin kayak gitu. Pas aku ke situ, aku cerita sama orang tuanya, gak lama aku dapat kabar dari temen kalau tuh cewek udah dibawa ke rumahnya. Tanpa ngomong apapun, orang tuanya nggak ngomong ke rumah gitu, ke orang tua. Kalau misalkan mau ceraiin aku atau gimana, nggak ada ngomong gitu. Kayak udah tinggalin gitu aja. Terus waktu anak aku diambil, waktu sebelum malam tahun baru, malam minggu, aku pulang kerja, nyariin mah, Tian mana? Dibawa sama si Angga katanya. Kok dibawa nggak ngomong? Kan itu pulang kerja nyariin jam 12 malam. Iya katanya tadi bawa lagi katanya gitu. Aku marah, aku bawa lah tuh ke sana, ke rumah mertua aku bawa, aku ambil. Terus mertua aku ngina-ngina katanya, ngapain kamu sini kayak gitu. Ya bapak kenapa tahu ngomong kayak gitu, begitu kan? Kan anak bapak sendiri yang nyuruh. Kalau misalkan kayak dulu, Bun nggak ada duit, pergi kayak gitu. Padahal dia sendiri yang suka nganterin pergi kemana-mana, dia nganterin kalau aku ada telepon. Ya nih ada ini nih, nganterin, mau nganter gak? Iya. Kadang kalau misalkan dia nggak dikasih buat kayak ngojek gitu, dia suka ngomong gini, orang lain kok dibayar, nggak laki sendiri nggak dibayar gitu. Padahal emang aku nggak pernah, kalau misalkan ada yang mau sama aku pasti ngomong, ada yang mau nih sama aku, gimana ambil nggak ya? Gitu. Paling dia bilang, terserah kata kayak gitu. Aman aku sih seringnya cuma nganterin aja, kayak gitu, nggak pernah. Paling kalau lagi mau kalau emang lagi kepepet kayak gitu baru. Tapi semenjak emang niatnya udah punya anak, ngilangin lepas kayak gitu semua, sedikit-sedikit kan udah kebuang kayak gitu. Punya anak kedua niatnya pengen bener lah gitu sama suami, nggak ada kayak begitu lagi, semua sebagian dibuang, udah semenjak punya anak kedua kebuang semua kayak gitu. Tapi pas dia kayak gitu, sama aku tuh sedihnya orang tuanya itu ngina aku di depan RT, ngatain aku kayak begitu gitu loh. Terus gak ada kebaikan mereka untuk datang ke rumah, apa karena cewek itu pernah pakai gituan atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Soalnya saudaranya dia juga pakai kayak bulu perindu buat lakinya nurut gitu. Aku takutnya laki aku digituin gitu. Terus hamilnya itu aku feelingnya sih bukan anaknya dia gitu. Oke. Iya, aku sih bawa fotonya. Oh, bawa fotonya? Iya. Boleh saya lihat kah? Ya, bawa aja sini. Jadi ini adalah suamimu, Iya. ya, dan ini adalah perempuan yang selingkuhannya. Iya, aku pernah ketemu sih lagi waktu aku hamil 5 bulan. Aku tanya itu siapa ya? Oh itu saudaranya saudaranya si Ria lagi nginep aja. Oh nginep aja kenapa nggak ngontrak gitu, kan orang mau berhubungan nggak bisa, katanya udah sebulan di situ. Gak taunya dia sama suami aku udah ada senyum-senyum. Aku kan emang suami aku sama siapa aja kan senyum, care kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau sama dia. Dan Mbak Rita punya intuisi kalau anak ini bukan anak suamimu. Iya. Nah, Feelingnya tuh memang bukan anaknya dia gitu. Soalnya kan saudaranya juga bilang kalau dia hamil sama
cowok lain yang udah punya beristri dan sama saudaranya itu suka main juga. Ya, Gitu. Mbak Rita silakan kembali dulu biar Roy bekerja di sini. Dan intinya sekarang perselingkuhan ini sudah diketahui oleh pihak keluarga ya. Iya, Lalu reaksi orang tuanya gimana, orang tua si suamimu? ya begitu malah nerima gitu. Nerima ya? Iya. Kalau misalkan orang tua yang baik kan pasti Ya aneh udah ya? punya istri, kenapa Iya. bawa cewek ke sini gitu. Iya. Kalau misalnya mau nyeraiin orang tuanya datang ke rumah. Cara kalau dia nikahin kan baik-baik. Nah ini ceraiin harus baik-baik tapi nggak ada ke rumah gitu. Dan Mbak Rita merasakan akibat dari si bulu perindu inilah? Atau Iya, bagaimana? ngerasanya kayak suami aku ini dipakein begitu gitu sampai Oke. nurut banget apa yang diomongin tuh cewek kayaknya nurut aja gitu. Bahkan orang tuanya bisa dibeli gitu ya? Iya, Yaudah, coba aku tanya Roy dulu sampai sejauh ini ya. Apakah memang ada keterlibatan dari ilmu-ilmu hitam di sini Roy yang berhubungan dengan pengasihan ya? Iya, betul. Oh. 100% iya. Ada ilmu pengasihan dan ilmu pelet-pelet seperti itu. Dan saya sih tidak menyarankan untuk pisah atau untuk terus langgeng. Tapi ini kecenderungan tendensi suami kamu akan terus bersama dengan wanita lain. Dan saya merasakan, saya kalau udah diginiin, biasanya saya udah gak mau tuh sama itu prianya. Dan saya ngerasa jawaban kedua, apakah ini anaknya atau bukan? Ternyata ini anaknya loh. Oh, Ternyata dugaan kamu salah. gitu Roy. Iya. Apalagi Roy cium? Perempuan ini tidak mau melepaskan Suami. suami kamu. Itu yang saya rasain. Dan suami kamu udah terlalu enjoy dan sayang banget sama perempuan ini. Tidak menutup kemungkinan suami kamu terlibat asmara lagi dengan perempuan ini. Jadi pertimbangkan omongan saya, kata-kata saya. Apakah harus seperti apa dan apa? Saya rasa kamu lebih tahu ya. Status pernikahan kamu tampaknya di sini saya lihat masih gantung ya. iya. Oh, Aku sih pengen cerai, cuman dia bilang katanya, iya nanti. Bilangnya iya nanti gitu. Nggak ada, dia bilang kapan maunya kayak gitu, enggak. ya ngomongnya soal perceraian atau menjatuhkan talak kan itu memang sebenarnya adalah hak dari laki-laki ya. Iya. Tapi kalau misalkan yang sang suaminya sendiri yaitu sudah keluar dari syariah Islam, misalkan berselingkuh itu kan juga sudah keluar, bahkan punya anak di luar dari pernikahan dan punya selingkuhan ya Mbak ya. Mbaknya sendiri punya yang namanya hak untuk mengajukan perceraian itu kepada khulu atau mungkin juga yang bisa membantu Mbak untuk bisa bercerai. Biasanya nanti Mbak harus, misalkan contohnya dalam Islam itu Mbak membayar mahar yang sudah diberikan oleh sang suami. Dan juga akan ada kesepakatan di sini dari beberapa pihak yang misalkan dalam agama disebut dengan ijma gitu Mbak. Jadi kalaupun suami sudah menitipkan ke Mbak, misalkan ada kalimat, yaudah kamu aja yang urus misalkan. Iya. Sudah pernah ngomong gitu belum? Belum, dia paling cuma lewat SMS kayak Gimana SMS? aku mau cerain lu talak 3, tapi aku nggak tahu soalnya SMS-nya dia sama ceweknya itu sama. Cewek juga ditalak tigain? Enggak, maksud SMS-nya, cara SMS-nya dia tuh sama kayak ceweknya gitu. Makanya aku takutnya itu Ternyata si ceweknya yang perempuan nulis. itu. Tapi permasalahan di sini belum tentu yang suami Mbak yang menjatuhkan talak ya, karena kan berupa SMS. Karena cara SMS-nya seperti si cewek itu ya. Iya, Cuman terlepas dari suami Mbak menjatuhkan talak atau tidak, entah itu hanya buatan dari sang perempuan aja, iya. tapi Mbak sudah ada hak kok dalam agama untuk mengajukan perceraian. Iya sih, sempet orang tua juga mau ke sana, mau ngomongin lagi. Cuman lagi itu juga aku pernah sempat ke sana lagi, mau ngomongin malah makin dihina-hina sama dia, sama orang tuanya gitu. Iya, kalau gitu mas saya mah udah ninggalin suami kamu sebenarnya. Kalau saya jadi kamu. Mbak Rita tahu perkenalan mereka bagaimana? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau misalnya saya lihat di sini sebenarnya perempuan ini banyak hal yang saya duga ya tidak hanya bermain dengan magic, tapi dia juga menyebarkan fitnah. Dan kalau saya merasakan di sini banyak hal sekali loh. Dia sih sebenarnya perempuan satu ini udah menyebarkan hal-hal yang gak beres. Jadi kalau saya orangnya cinta damai dan banyak ngalah gitu, walaupun saya tahu gitu ya, jadi sapi perah gitu terkadang. Tapi ya udah deh, ikutin aja flow-nya. Tapi saya minta kamu untuk tegas, satu saat nanti kamu harus putusin. Iya, aku sih emang udah mutusin buat pisah gitu sama dia. Cuman aku mau tahu, Kak Robi,
semenjak aku pisah sama dia gitu, dari awal bulan Januari tuh aku sering banget ngalamin deja vu terus. Deja vu? Deja Iya. vu sama dia. Enggak sih, kayak aku tuh aku pergi dari ke tempat kerjaan dia kayak gitu. Ntar aku lagi jalan sama temen Oke. dari tempat kerjaan dia kayak gitu, sering-sering kayak gitu. Kalau dari penelitian yang pernah Kak Robi baca ya, dari sebuah buku, ketika kita mengalami sebuah deja vu, itu artinya kita sedang ada di track kehidupan yang benar. Iya, Itu sering dari banget sih penelitian. ngalamin. Secara saintifik, berarti kamu tuh sekarang sedang ada di jalan yang benar nih Mbak. Dengan kamu single gitu. Jadi kadang kita ada beberapa orang yang kenapa ya, kok orang itu deja vu sedangkan gue nggak pernah deja vu. Nah yang deja vu itu malah mereka sebenarnya sedang ada di track kehidupan yang benar. Itu dari penelitian yang pernah aku baca sih, tapi aku lupa dari universitas apa gitu. Iya. Gini aja deh, kalau dari penglihatan seorang indigo, suami dari Mbak Rita ini memang cinta atau karena bulu perindu gitu loh Ray. Maksudnya memang kan pada saat mereka pertama kali kenal gitu kan ya, memang ada rasa atau 100% karena ini ilmu-ilmu pengasihan ini. Iya, memang cinta sih. Dan plus ditambah ada bumbu-bumbu ilmu perindunya. Tapi percaya deh, kalau ini lepas nih satu saat nanti nih, pasti nanti ketemu sama perempuan lain. Emang Aku sih karakter sih. Feelingnya sih nanti kalau sama cewek ini nggak akan lama dan Iya. nanti bakal cari lagi gitu. Itu Soalnya kan udah. kakinya dia udah patah dua-duanya gitu, nggak akan kuat. Pasti ntar ceweknya suruh kerja nggak akan mau. Soalnya ceweknya udah kehidupannya udah enak gitu. Kaki suamimu Iya. patah? Udah pernah patah dua-duanya. Oh udah patah. Jadi nggak bisa kerja berat ya? Iya, kalau berat pasti linu kakinya. Ya. Udah tadi Kak Robi udah sampein apa pesan dari Pak Ustadz kalau masalah talak memang itu adalah hak dari sang suami. Tapi kalau suami udah keluar dari syariah Islam, artinya berselingkuh, bahkan punya, aduh maaf adik bayinya ini jangan Lucu tapi ini. jangan disalahin ya. Ada perselingkuhan dan menghasilkan anak itu kan sudah keluar dari ajaran Islam. Kamu boleh kok mengajukan. Iya. Ya cuman orang tuaku kayaknya terlalu ngebela ini banget suami aku gitu. Ibu mertua atau ibumu? Ibu aku. Oh ibumu Oh. sendiri juga ngebela? Iya, Oh gitu. ngebela ini banget apa sih suami aku ini gitu. Aku sedangkan aku tuh di sana udah dihina-hina segala macem, tapi ngebela gitu. Terus katanya ngomong apa sih kemarin tuh katanya si Bani sama si Tian disuruh dia bawa ke sana tapi ceritanya malah marah-marah kayak Ibumu gitu. terakhir sholat kapan? Nggak pernah. Ya udah suruh sholat. Noh, kalau emang gara-gara si ilmu-ilmu itu biar bener-bener sirna. Kan kita nggak tahu ya, wallahu alam apa. Ilmu sihir kan memang ada. Iya. Kita harus mengakui memang ada dari zaman dulu. Tapi kita kan nggak boleh mempraktekkan, apalagi mempelajari. Gitu. Nah, ini terlepas dari apakah memang ibumu kena efeknya, sebaiknya mamamu itu diajaklah sholat atau ngajilah dekat beliau gitu ya. Yunus 8182 nanti dibuka di Al-Quran ya, jadi kamu bisa bacakan, habis sholat dibacakan. Kuat-kuat juga nggak apa-apa, biar ibu dengerin sampai ibu benar-benar bisa ternetralisir nih ya. Iya. Aku sih dari kemarin sih berantem sama mama gara-gara si Angka ini datang ke rumah. Gue bilang, kenapa datang gitu. Terus biarin aja sih bapaknya ini datang, katanya ntar lu malah nggak dikasih duit anak-anak katanya. Ma, Rita si Angga nggak datang aja, Rita masih bisa ngasih kok buat anak-anak gitu bilang. Nggak, inilah kayaknya mama tuh mungkin karena papa juga pernah nikah lagi gitu kan sama orang Jawa, dapat anak dua gitu. Mungkin tabah mama kayak gitu. Ya. Nah anaknya ini yang dua ini nyariin makanya sering ini datang kadang ke rumah. Mungkin Bisa karena turun. itu. Sayangnya mohon maaf, ini karma buruknya ke kamu ya Mbak Rita ya. Iya. Apa yang papanya lakukan ke Mbak Rita jadi korbannya, itulah ya. Karena papa mempermainkan perempuan, anaknya. Setuju. Misalkan kita punya adik perempuan, baik-baik jangan sakitin hati perempuan, adik kita bisa disakiti juga. Betul sekali. Saya mau tanya satu hal lagi, pertanyaan saya di kepala saya. Kamu tuh selain saya tidak nanya berkaitan deja vu, tetapi saya nanya, kamu mimpi-mimpi serem ya? Iya, aku sering banget. Kamu mimpi hantu ya? Iya. Mimpi berhubungan dengan hantu dan yang berhubungan dengan hantu dan kawan-kawannya ya, seperti kuntilanak, pocong. Kadang kalau lagi ngamun gitu, ada yang ngeliatin tapi aku balik lagi ngeliat dia udah nggak ada gitu. Kadang aku suka ngerasa, ih ada no yang di situ, lagi ngapain? Kadang aku deketin lagi, Nggak ada orang. nggak ya? ada. Baik. Iya. Kayak tampaknya di sini saya perlu jelaskan lagi. Saya membantu hanya sebagai jembatan saja, Robi ya. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan dokter, saya bukan herbalis atau pengobatan alternatif, tapi saya
mengamalkan pelajaran-pelajaran apa yang diturunkan nenek buyut saya. Seperti itu. Nah, saya pengen punya manajer aku untuk ambilin daun itu. Efek dari ilmu pengasihan ini, kalau ke Mbak Ritanya apa selain tadi dia dapat seperti ya kita anggaplah itu hukum sosial ya, dapat fitnah segala macam. Efeknya apa yang ada Leroy? Kalau efek ke mbaknya ilmu pengasihannya justru nggak ada sih. Oh bukan yang tadi yang bayangan-bayangan apa itu bukan? Bukan. Efek dari karena dia banyak masalah. Bentar ya, saya ambilin ini. Ini adalah minyak virgin oil yang sangat bagus sekali, bisa diminum mentah-mentah atau apalagi virgin coconut oil. Itu bagus banget, langsung minuman digitu. cair, kan? Iya, itu bagus sekali untuk pencernaan dan segala macam. Namun di sini untuk menghilang, dan sekali lagi tips, ini bukannya praktik dukun ya atau praktik apapun itu yang magic, white magic, black magic or whatsoever. Tapi ini lebih ke arah ketenangan dari sang bau ini. Tuh, baunya tuh lebih refreshing. Oh ya? Yep. Nah, ini bisa kita dapetin di mana aja nih. Untuk menghindari, kita cukup pakai dikit-dikit aja. Gitu. Jadi nggak usah pakai banyak-banyak. Seperti ini. Oke. Ini daunnya kan daun melinjo, daun bayam, dan daun ketumbarnya ini benar-benar merilekskan. Melinjo, bayam, ketumbar. Dicatat ya pemirsa ya. Melinjo, bayam, ketumbar. Jadi gini, penggunaan daun melinjo, bayam, dan ketumbarnya itu dijadikan satu, di blender, kemudian dimasukkan sebagai ini, seperti ini. Kemudian ditiris, dikesampingkan seperti ini dikit, dan masukkan ke dalam sini. Minyak virgin oil tuh wangi nih, jadi kayak gini. Jadi hawa hantu atau hawa yang berhubungan dengan makhluk gaib itu tidak ada. Dan seperti ini, dikit saja diurapkan. Mohon maaf ya, saya minta izin. Wow. Maaf ya. Untuk Biasanya ini didiamkan selama setengah jam. Setelah setengah jam, basuh muka dengan air hangat atau air dingin supaya lebih rileks. Hanya di dahi aja, di kening. Hanya di dahi saja, karena penggunaan yang berlebihan justru malah menyebabkan jerawat. Oh. Gitu. Seperti ini dulu, diamkan selama setengah jam, nanti akan saya ambil lagi. Setengah jam. Oke. Ini Dan suami jangan Mbak, lupa ya, satu hal. Tidak hanya ramuan khusus ini, tetapi ini hanyalah sebagai jembatan kecil saja. Apabila lebih bagus lagi kalau gangguan makhluk halusnya sudah menggoyangkan benda seperti itu, campur dengan daun bidara atau daun kelor. Ya. Oke, aku mau nanya. Jadi sebenarnya mertua sendiri memberikan ruang gitu ya? Iya. Aneh banget ya. Aku tuh dulu kenapa nggak mau tinggal di sana, pernah kejadian aku lagi tidur gitu kan. Anak aku lagi tidur, mertua aku lagi ngambil air ke dapur. Terus aku bilang, aku nggak dengar, kok biasa kalau ngambil air langsung keluar. Nah ini kok kayak ada suara orang lagi ngocok di atas kepala aku gitu. Terus aku langsung nengok kan, ngapain Pau gitu ya. Enggak ngapain, langsung lari ke kamar mandi. Aku sih emang udah bangun, cuman pura-pura tidur. Emang biasanya begitu, udah bangun pura-pura tidur. Soalnya kalau misalkan aku bangun kan kadang yang gede suka bangun nyariin kayak gitu. Makanya aku udah ngomong sama suami aku, ya itu papa kamu ngocok di atas kepala. Enggak kok, lagi gatal-gatal aja, dia bilang kayak gitu. Udah makanya semenjak di situ aku nggak pernah mau tinggal di situ lama-lama. Paling Serem ya? dia libur, iya. Dia libur, nginep, besok udah pulang pagi-pagi, kayak gitu. Roy, emang kalau kayak sihir pengasihan ini, itu bisa ke semua anggota keluarga ya? Bisa sebenarnya. Cuma ini kan tergantung iman kita ya. Kalau misalnya kuat, ibadahnya rajin, selalu berbuat baik sama orang, itu pasti insya Allah nggak masuk ya. Iya, si mama diingetin ya mumpung bulan puasa biar nggak semakin ini. Kamunya sendiri siap nggak untuk ada perceraian seperti tadi Pak Ustadz sampaikan? Iya, emang aku udah minta cerai. Aku bilang, aku sendiri juga masih bisa kok buat anak-anak. Apalagi kan emang masih ada, aku gini masih banyak kok yang mau sama aku gitu kan. Iyalah, cantik kalau kamu. Iya, cantik. Cuman kebanyakan yang mau sama aku hanya maunya yang kayak gitu aja. Dia Makanya aja- aku takut sama cowok deket. Kamu tuh masih kencang gitu. Iya, bagus loh. Semua pori-porinya tertutup rapih dan
Cantik, cuma cantik luarnya tapi dalamnya Masih bimbang, Roy. ya Kegalauan. sedih gitu, dalamnya Sedih, sedih. itu rapuh. Boleh saya buka rambutnya kah? Boleh. Tangan Roy lagi minyakan kan? Nggak apa-apa, minyak virgin oil bagus untuk rambut juga. Oh. Malah banyak yang bilang katanya status janda tuh nggak bagus katanya gitu. Kata siapa status janda nggak Iya. bagus? Malahan sendiri juga buat anak-anak juga lebih bagus kok, aku bilang. Yang penting hidupin anak-anak benar. Betul, tergantung bagaimana sang janda membawa status tersebut ke Iya. depannya. Kakak saya juga pernah kok ada yang janda, malah hebat, anak-anaknya hebat. Ya, makanya kadang aku kalau deket sama cowok yang siapapun yang deket gitu, kalau deket banget, aku takutnya cuma hanya mau yang kayak begitu aja. Maksudnya mau fun doang. Iya. Tuh, lihat deh. Cantik kan? Sih? Laki-lakinya aja yang agak kurang setengah gram. Coba lihat. Nanti ya kalau suaminya ngelihat semuanya ini, yang saya lakukan, apalagi kamu rajin taruh, nggak usah pakai daunnya tapi virgin oil di mukanya. Berdasarkan research itu selalu bagus loh. Oh iya? Iya, di Western kita udah menemukan penelitian itu, terutama di Amerika juga kan. Virgin oil dijual di market store, itu sebagai juga buat kulit supaya lebih halus dan menghilangkan mimpi-mimpi buruk. Oh gitu. Sebentar ya. Tuh, langsung bercahaya. Tapi emang ya, itu kan virgin oil itu kan minyak zaitun, betul nggak sih? Betul, ya? betul sekali, kan? minyak kan ya? zaitun. Di Al-Quran sendiri tuh tersebut 7 kali loh. Kamu tahu kan Allah tuh suka yang ganjil-ganjil. Angka 3, 5, 7. Dan salah satunya di surat At-Tin tuh ada memang khasiat dari zaitun itu. Voila. Hah? It's a perfect. Bagus kan? Look at you now. Bagus banget loh. I'm proud of you. Gila, ini mah nggak ada apa-apanya. Kamu bisa membawakan diri aja udah. Rambutnya Setuju. bagus, udah pakai virgin oil langsung berkilau. Sembayang ya, nanti ibadah ya yang kusyuk sama berbuat amal lebih kenceng lagi nanti. Ya. Jadi apapun ke depannya, kamu harus pastikan sendiri apa kata hati ya. Roy, Mbak Rita kan berdiri sini udah nggak pakai masker nih. Intinya begini, ini adalah sebuah pergerakan dari dirimu untuk membuktikan kalau fitnah itu semua salah. Dan kamulah yang benar. Kalau emang kamu salah, nggak mungkin kamu berdiri di sini kan ya. Dan masalah suami, kalau emang kamu hatinya sendiri pengen suami pulang, kamu pengen nggak suamimu pulang ke kamu? Udah nggak mau. Udah nggak mau ya. Ya udah berarti harapannya sekarang adalah memang tinggal ke hukum aja untuk melakukan perceraian. Yang penting di sini bagaimana mengembalikan pikiran ibu ya atau mamamu sendiri untuk lebih kepada dirimu. Iya. Gak usah mikirin atau ketakutan lagi tentang anakmu ya. Anaknya berapa Mbak sekarang? 2. 2 ya. Kamu sendiri bisa kan membesarkan anak. Soalnya perempuan mana sih sekarang nggak bisa besarin anak Iya. sendiri ya Roy ya. Cukup ya. Cukup sekali. Semangat ya Mbak Semangat. Rita ya. Ini mau dibawa lagi nggak? Iya. Kalau saya jadi kamu saya bakar sih ini. Iya, maunya sih dibakar. Maaf ya ini Roy kasih kumis-kumis sekarang. Iya, nggak apa. Ya, nggak apa-apa kan. Apa mau disobek? Boleh. Sobek aja terus buang. Oh sih pengen ntar dibakar dulu di rumah. Oh, kamu mau bakar di rumah ya? Iya, biar orang rumah tahu. Iya. Terus terakhir dari Kak Robi yang berhubungan dengan sosial media, Twitter, Instagram, Facebook, kamu harus unfollow ya. Karena nanti mereka kegeran, dikiranya kamu kepoin mereka. Iya. Ya? Saya senang loh ketemu kamu. Bagus. Terima Apa? kasih. Rambutnya? Jiwanya, karakternya, rambutnya, inner beauty-nya dirawat dengan baik ya. Makasih ya Kak. Terima kasih Banyak ya. sama-sama. Assalamualum. Salam. Jadi built in. Roy multi talenta. Oh iya dong, harus. Okay, so Tina, welcome back. We understood how you felt about the first participant seeing someone rolling on the floor and then acting like a snake possessed. And it was your first time. Yeah, because see, honestly, I'm not scared of ghosts, but seeing someone getting possessed and all of that, and you know, it's so unusual for someone to speak in Chinese and the know. way she was behaving outside. I really got too scared. So you're just actually afraid of the negativity comes into Exactly, you, like too into your much of head. negativity I cannot stand. That's what I think I just told you like 5 minutes back that, you know, it just gets on to me. I cannot take so much of negativity. Ya, kita tim Karma Baik, Roy dan saya juga kami mengerti bagaimana reaksi Tina tadi ya, karena ini adalah hal yang pertama kali terjadi di penglihatannya Tina melihat seseorang kesurupan seperti itu tadi.
Yeah. Dan memang demi kami menyelamatkan bintang tamu kami juga, maka dari itu kami izinkan Tina untuk di partisipan 2 dan 3 tadi, untuk Tina tidak berada di studio ini dulu, tapi sekarang kita sudah bersama dengan Tina lagi, dan kita akan membahas tentang kehidupannya Tina. So we are going to see your personal life. How is it going so far? So I'm going to ask Roy. Well, actually, Apa yang Roy lihat? The first questions that pop up in my mind, like, do you have any boyfriend? Like, She said no. She said no, but close friends to getting closer with you, trying to be someone, you know, a person in your Yang lagi life. deketin gitu ya. Getting closer with you. Is it? Not really, because if you're talking about boyfriend, honestly, I do not have any boyfriend. But I do have a lot of friends. I do Yeah. a lot of friends, and they're like really good friends of mine and very close to me. So Okay. touch wood, I'm blessed to have such positive and nice friends in my life. Yeah. Oh wow. Related talking about the positive energy. So that's why you really scared of the negativity. Yeah. Too much. Too much. Like honestly, if I meet you for the first time, I shake hand with you, and if I do not get positive vibes from you, I think I'm surely gonna keep one arm distance. That's Oh, who I wow. am. Yeah. So how about me? The first time you met me? like- I found you very positive. Even he has got very positive vibes, very warm and very positive. Very Yeah. Nah, tapi pertanyaannya mungkin dari saya dan Roy dan juga pemirsa di rumah, karena kan fansnya Tina itu banyak sekali. You have million fans in Indonesia. Yeah. Right? Many people watch your serial on TV gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, emang sesusah itukah untuk menjadi pacarnya? Is it that difficult to be your boyfriend, or do you have some criterias or? Yeah. Think, to be very honest, it's not like that all this over the past few years. I never had a boyfriend. Of course, I had a boyfriend. I shared a past. But things did not work out. So it's not that I would want to be single for the rest of my life. I would want to have boyfriends. See, everybody enjoys the attention, the love, the care that you get. So I would love to have a boyfriend in my life. I would love to settle down, marry him, have my own kids and all Beautiful of that. ones. Yeah, family life. Family. But I'm not finding a guy, so that's the only thing. No, I think nobody comes up and proposes me. I think I find a guy for myself in Indonesia at least. Hopefully. Because I did not find anyone in India, so I hope I find someone over here. Oh, ternyata emang sebenarnya sih dia tuh memang pengen ya Roy punya Yeah. keluarga, punya anak gitu kan, ada yang kasih perhatian, cinta, affection gitu, perhatian dan kasih sayang. Tapi masalahnya memang lagi nggak ada Lagi nggak ada gitu. aja gitu. To have I know. criterias and all of that. See, you cannot just look for a guy saying, okay, fine, he needs to have this, that. It's not like you are going to some market to buy an outfit or some makeup for yourself that it has to be like this. But of course, the guy should be respectful, and of course, he should love me and care for me. And it shouldn't be an abusive relationship. Oh yeah. And like I think a lot of people come here because of domestic violence, because of abuses and all of that. Yes. So I think the first and foremost and the most important thing in a relationship is a guy should respect you and Should love you. respect. Yeah. Ya juga ya, memang harus mencari pasangan yang bisa menghargai kita, Betul menghormati sekali. kita, khususnya perempuan ya Roy ya. Yeah. You know, even money is secondary. Like Yeah, money if is you secondary. do not have respect, if the guy doesn't love you, doesn't care for you, and he's with some, like what she said, like he's with some with her stepsister. So then, what's the point of having money? How much will you shop for yourself? How much will you go out, hang around with your friends? Yeah, So yeah. inner peace is most important. Yeah. Jadi kedamaian Roy sebenarnya saya Kedamaian. dicarikan sama Betul. perempuan ya. Buat Tina deh specifically, Tina tuh mencarinya tuh bukan uang ya. Ya Tina enak ya, uangnya udah banyak ya, jadi nggak ada Iya. uang lagi ya. And Yang penting cinta dan I'm kasih still sayang. wondering about the specific guy, a muscle or something like that, a tallest guy, a black skin, white skin or something like. I never thought about it. He's a muscle though. He's Apa sih, Dek? nice. Are you okay? Yeah, I'm okay, bro. Okay. I'm still looking for a Tina boyfriend in Indonesia, right? Okay, so Tina, recalling how you landed in Indonesia back then, first time, and then also Right. you come back here to Jakarta for Facebookers Hours, and then so many fans, they were like welcoming you di bandara, they all are welcoming you. How did you feel having so many fans in Indonesia?
It's an awesome feeling, to be very honest. Like, so many fans. So I still remember the first time I had come to Indonesia. It was one of my meet and greet session that was happening. Okay, so there were a crowd of at least more than 30,000 people, and it was pouring and how it was raining cats and dogs. Hujan deras ya. Yeah, and it was very windy. Trust me when I'm saying this. So the entire crowd, because of the wind pressure, because of the rain, they just fell down like that, and they immediately stood up. They were all wet, drenched. Their mobiles got wet, their bags got wet, but none of them moved from that place. You know. So that's actually like a blessing for me. That's actually it feels so good. You know. So then you actually feel that you have done a fantastic job. You have been able to entertain all the people, and they love you so much. So you get so charged up. You feel so positive, so vibrant. So it's an amazing feeling. And that's the positivity you're looking for. Exactly, Yeah. exactly. Jadi So emang there's a banyak- lot of positivity. Like when I am a part of Facebookers in Antv, so the people, the actors, you know, they do not have that starry thing that okay, fine, I am the star of Indonesia. Why would I sit with you? Why would I chill with you? Why would I, mingle with you? So that's the best part, which I love over here. You know, everybody is the same. You know, everybody is the same. So that's the best thing, and they welcome you with so much warmth, so much love. So that's all you desire for in life. Ya, jadi emang Tina tuh ngerasa diberkati banget ya Roy, itu punya banyak fans betul di sini. sekali. Bahkan kemarin pada saat pertama kali menyambut Tina di bandara itu padahal kan hujan lagi deras banget, angin juga lagi kencung, bahkan Kenceng mereka jatuh banget. basah kuyup semua, Dan tas, mereka nggak handphone semua. bergerak sama sekali, Dan mereka nggak bergerak sama sekali dari spot itu. Dan emang Tina juga senang sama artis-artis di Indonesia karena semuanya merasa kita tuh semuanya sama ya. Betul sekali. And now Tina, speaking of domestic violence, which happens to to some of women in Indonesia, do you have anything to say to encourage To be and very empowering? honest, let me clearly specify this. I think domestic violence doesn't only happen in Indonesia; it happens in India as well, All over the world. and it happens in all over the world. Yeah. So I think it should stop. That's what the first and foremost thing is. There should be respect in the relationship, and to all women out there in the world, we are all capable enough to take care of ourselves. So it's not necessary. I think psychologically it's stuck in our head that you need to have a man to take care of you. You need to be settled down. How much ever the man bashes you, hits you, abuses you, you're still with him. So it's not necessary. See, if there's no respect, if there's no care, there's no love, if he hits you, if he whacks you, you do not deserve that. You deserve better in your life. So I think you should just try and move out of the relationship, start something on your own. See, I believe no business, no work, even if you a sweeper, even if you do whatever, even if you're a driver, you just have to be strong here. It's all in the head. yeah. So if you're strong enough, if you think that you can, of Yeah, course. because you who's can. responsible for the happiness in our life is ourselves. It's ourselves, exactly. If you just have to choose your own happiness. You just have to say yourself, I want to be happy. I deserve to be happy. Yeah. We all deserve happiness. I do agree with you. Karena memang Agree Tina with merasa you. semua orang itu layak dapat kebahagiaan ya Roy. Iya. Jadi kalau misalkan ngomongin soal kekerasan dalam rumah tangga, Tina merasa ini nggak hanya terjadi di Indonesia, di India juga banyak, bahkan di seluruh dunia. Dan Tina ini pengennya berhenti. Jadi walaupun yang namanya laki-laki atau suami itu Roy bisa memberikan rezeki atau mungkin juga nafkah, tapi kalau misalkan sudah ada kekerasan dalam rumah tangga seperti disiksa, dikerasin ya Roy, atau mungkin dengan kata-kata yang tidak baik gitu, sebaiknya menurut Tina sih dihentikan saja dan move on dan membangun sendiri kebahagiaan gitu yang bisa kita lakukan. Oke. So Tina, thank you so much for stopping by. Thank you so much. Thank you so much for having me here. It means a lot, and thank you so much. Thank you Indonesia for sharing so much of love on me. And of course, you keep watching my show Shani, which comes on Antv, and keep sharing all the love and blessings, because that's what I need in my life. So of course, I need lots of love and lots of blessings of you all, and a big thanks to all the Indonesian fans, all the Indonesian people for sharing so much of love on me, and thanks to Antv for having me here every time, and
for all the respect that I get in Indonesia, for all the love that I get in Indonesia, all I can say is thank you so much. Sama-sama Tina, sama-sama Thank ya. you. Tina kayaknya ngerasa Terima banget ya. kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Roy, sebelum Apa kita kabar Indonesia? Baik-baik so, no, saja. not apa kabar, sorry. Sampai Aku jumpa. cinta kalian. We love you too. Love Thank you. you. Oke, sekarang sebelum kita pamitan, aku pengen tanya sama Roy ini tentang tafsir mimpi ya. Roy, Iya. itu kalau misalkan aku mimpin rambut aku tiba-tiba rontok semua, bald, my hair is falling. Yeah. When I was dreaming, and then I got bald, tiba-tiba botak. What does it mean? Itu katanya ini ya, kesedihan ya. Does it mean sadness? Sadness, Stress. yeah, stress, alopecia. But for me, in my opinion, my own opinion, it just only dream. Itu stress or not, it's not because of Cuma dream. mimpi aja jadi ya. Cuma mimpi, just only dream, and you getting lost your hair. It doesn't impact to your real life. Bapak bahasa Indonesia aja saya capek aja. Jadi sebenarnya itu bahasa Kan ada subtitle-nya nanti. enggak, kalau kita berdua bahasa Indonesia Oh aja. gitu, ya baiklah. Jadi gimana Roy artinya? Jadi bukan Jadi karena cuma stres. mimpi saja. Cuma mimpi aja gitu. Bunga tidur saja. Jadi kalau misalnya mimpi-mimpi Syukur deh. rambut rontok itu nanti cuma mimpi saja. Oke, alhamdulillah. Iya, Aku betul takut banget ya. sekali. Oke, Roy terima kasih Terima banyak kasih ya. Dan juga Tina once sama-sama. again, Thank you so so much for much. coming by. Oke, Bapak Pemirsa, jutaan perubahan bisa terjadi dalam sehari dan juga yang pasti dalam sekejap. Karena itu Anda harus lakukan terus perbuatan baik Anda setiap hari untuk mendapatkan hidup yang terbaik Anda.